Bahasnya dengan Kiai Haji Ahmad Farur Rozi yang merupakan Ketua PBNU Bidang Keagamaan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Fahrur, salam sehat Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah sehat. baik. Pak, dugaan penipuan pengobatan alternatif berkedok agama ini kembali muncul dan menjadi perhatian publik. Bagaimana PBNU menyoroti hal ini? Ya, itu kita meminta masyarakat supaya berhati-hati ya. Fenomena ini sudah sering terjadi di masa lalu, ada Probolinggo, ada di Malang, ada di Jakarta. Yang sebetulnya itu praktik perdukunan, tapi kebetulan pelakunya ini memakai atribut tokoh agama. Sehingga mereka semakin dipercaya atau rakyat terbuai atau terbujuk mengira itu adalah sesuatu yang bersifat agama atau seperti itu. Demikian. Ini yang kita kadang menyayangkan. Jadi perdukunan itu sudah dulu ada ya. Silakan aja orang mau jadi dukun, pro dan kontra itu kan ada. Memang berkembang di masyarakat. Tetapi yang kita soroti itu janganlah pakai atribut-atribut keagamaan atau gelar-gelar keagamaan untuk melakukan praktek atau perdukunan-perdukunan itu agar masyarakat tidak tertipu atau merasa dirugikan ya dengan konten-konten yang seperti itu. Ya, Pak Farur, Samsudin Jadab ini kan mendeklar dengan sebutan Gus begitu, dipanggil dengan Gus Samsudin. Nah, sudut pandang Anda, Pak Farur, penyematan gelar atau atribusi Gus kepada seseorang ini apakah semudah itu atau ada beberapa hal yang harus terpenuhi persyaratannya? Ya, ini termasuk yang tadi saya sebutkan bahwa penggunaan gelar Gus, Kiai itu tidak tepat kalau dialamatkan pada dukun, pada praktek penyembuhan ya. Tapi itu bukan tugasnya. Jadi Gus itu secara tradisi Jawa panggilan untuk anak kiai, kiai muda yang mengajarkan ilmu-ilmu agama, yang membina pesantren, bukan untuk praktek perdukunan. Tapi ini kan sudah lama marak ya, setiap orang aneh dikit dipanggil Gus. Nggak tahu siapa yang bikin. Dia bisa juga dia memakai gelar itu untuk dirinya sendiri atau menyuruh pihak medsos untuk memberi gelar dia Gus, Kiai, Syekh, dan seterusnya. Itu menurut saya sangat tidak tepat ya. Gus itu sebetulnya adalah panggilan hormat kakak kalau dalam bahasa Jawa itu untuk tokoh agama yang masih muda. Ya. Pak Fahrur, pengobatan alternatif berkedok agama bukan kali ini saja muncul, tapi sudah sering sekali muncul. Mengapa mudah sekali menjamur di masyarakat? Apa yang menjadi celah? Ya memang masyarakat kita ini, masyarakat Indonesia ini kan kulturnya ya sangat menghormati tokoh agama. Nah sayangnya itu dimanfaatkan untuk keperluan-keperluan pelarisan perdukunan. Ini yang kita sesalkan. Sebetulnya tidak boleh. Kalau dia mau mendukun silakan dukun aja, mau sulap sulap aja. Ya kayak jadi korbuser, bawahnya itu mentalis hebat. Kan tapi nggak usah pakai sorban, nggak usah pakai jubah gitu ya. Supaya tidak menipu orang awam, dikira bahwa itu adalah ritual keagamaan. Itu aja. Kalau dia sejak awal bilang ini konten silahkan, nggak masalah. Oke, tapi kalau kita lihat begitu ya Pak Farur, kontur atau geografis dari Jawa Timur ini kan Nahdlatul Ulamanya sangat kuat begitu ya, agamisnya sangat kuat tidak hanya di Blitar saja, tapi kita lihat ada di Jombang, kemudian di Lamongan. Nah, peran kiai, peran ulama ini kan sebaiknya bisa menjadi salah satu tameng terdepan juga begitu, Pak Farur. Bagaimana Anda berpesan begitu untuk para ulama, para kiai di Jawa Timur, setidaknya untuk bisa menangkal hal-hal serupa terjadi lagi di waktu yang datang? Ya, kita berharap masyarakat ini dapat memilah dan memilih mana yang itu kegiatan keagamaan, mana yang itu bersifat atribut-atribut.
Hendaknya jangan dilihat dari atributnya, jangan dilihat dari keanehan-keanehannya. Agama itu tidak mengajarkan hal-hal yang aneh. Nabi kita itu mengajarkan kebaikan, kesalehan, ibadah, ya. Tidak mengajarkan, Nabi kita tidak terbang, tidak berjalan di atas air, tidak pernah melakukan yang seperti itu, menarik-menarik barang gaib. Itu dipastikan itu ya perdukunan. Jadi kita mengharap justru masyarakat yang bisa memilih bahwa yang namanya ulama itu tidak bisa diukur dari sorban, jenggot, apa itu coba ya itu sama sekali bukan atribut ulama ya. Ulama bisa pakai kopiah hitam, bisa pakai pakaian apapun tradisinya ya. Tidak harus berpenampilan yang aneh-aneh seperti itu. Tapi lihat kelakuannya, lihat ajarannya. Kalau ajarannya itu nggak benar, maka ngaku gus, ngaku syekh, ngaku kiai, nggak usah diturut ya. Jadi kita sendiri para kiai-kiai sebetulnya malu kayak gitu-gitu nggak ada. Kalau saya pastikan kalau kiai-kiai itu pasti tidak mau mengobrol menunjukkan apa kesaktian atau itu kan sulapan. Cuma masyarakat kita ini kadang terlalu hormat ya sehingga kadang tertipu dengan penampilan-penampilan seperti itu. Bahkan penggandaan uang, uang gaib, ini hal-hal yang sangat sekali bukan ajaran agama ya. Makanya kita mesti hati-hati.